يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk para ahli tafsir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, dalam keadaan bagaimana? Kaifa, dalam keadaan bagaimana? Takfuruna, kafir siapa kamu semuanya? Takfuruna, kafir siapa kamu semuanya? Billahi, kepada Allah. Wa kuntum, sedangkan kamu semuanya. Wa kuntum, sedangkan ada siapa kamu semua.
Wa kuntum sedangkan ada siapa kamu semuanya, khabar dari kuntum adalah amwatan, orang-orang yang mati. Fa ahya maka kemudian menghidupkan siapa Allah kum akan kamu semuanya. Thumma kemudian yumitu mematikan siapa Allah kum akan kamu semuanya. Thumma kemudian yuhyi menghidupkan siapa Allah kum akan kamu semuanya. Thumma kemudian ilaihi kepada Allah turja'una dikembalikan siapa kamu semuanya. Mari kita analisa. Kaifa takfuruna. Perhatikan tentang kaifa. Kaifa ini termasuk dalam kategori lafaz yang i'rabnya itu nanti menyesuaikan. Ya. Kalau seandainya lafaz kaifa ini kemudian masuknya pada kalimah isim, kaifa haluka misalnya. Maka ini ditentukan sebagai khabar muqaddam, mubtada muakhar. Kaifa adalah bagaimana haluka bermula. Adalah bermula. Perhatikan. Kaifa haluka. Ini isim. Ya. Kaifa nanti i'rabnya itu tergantung. Apakah masuknya pada kalimat isim ataukah masuknya pada kalimat fi'il? Kaifa itu pada kalimat isim seperti haluka di sini adalah isim, maka kaifa kedudukannya sebagai khabar muqaddam, sedangkan haluka yang isim yang jatuh setelah kaifa itu ditentukan sebagai mubtada muakhar. Ya, begitu. Lagi-lagi, kaifa itu adalah istifham secara umum. Kaifa itu adalah secara umum disebut sebagai istifham. Ketika lafaz itu adalah istifham, maka umumnya itu harus fi sadril kalam. Fi sadril kalam. Harus ada di awal kalimat. Oleh sebab itu ada di permulaan. Akan tetapi dalam konteks ini, meskipun ada di awal kalimat, kita tidak menentukannya sebagai mubtada, akan tetapi kita menentukannya sebagai khabar, karena rumus utama untuk menentukan mubtada adalah ainal a'raf, mana yang lebih ma'rifat di antara keduanya. Kalau kaifa haluka dibandingkan antara kaifa dengan haluka, kaifa adalah isim istifham. Isim istifham bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifat, karena demikian kalah ma'rifat dengan haluka. Haluka ini adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Jadi konsep ainal a'raf menjadi sangat penting untuk kemudian kita pastikan. Untuk menentukan kira-kira mana yang akan kita tentukan sebagai mubtada. Kaifa adalah dalam keadaan bagaimana? Ya. Adalah, pakai adalah. Adalah bagaimana atau dalam keadaan bagaimana haluka bermula. Kaifa ditentukan sebagai khabar muqaddam, haluka ditentukan sebagai mubtada muakhar. Realitas jumlah ismiyah semacam ini, kaifa membentuk jumlah ismiyah seperti ini, ketika yang jatuh sesudahnya itu adalah berupa isim, bukan fi'il. Sedangkan kaifa takfuruna billahi, ini masuknya pada fi'il. Jadi beda pada akhirnya. Kaifa hale kaya apa? Kaifa dalam keadaan bagaimana? Hal. Saya ulangi lagi. Ketika kaifa masuknya pada kalimat fi'il, maka i'rabnya menyesuaikan. Kalau seandainya kebetulan fi'ilnya muta'addi dan kemudian sudah diberi maf'ul bih, maka kaifa di situ ditentukan sebagai hal.
Kalau fiilnya muta'addi dan ternyata belum ditentukan yang namanya atau tidak disebutkan yang namanya maf'ul bihnya, kaifa bisa jadi adalah ditentukan sebagai maf'ul bih. Jadi penyesuaian. Gitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi penegasan awal tentang kaifa itu adalah bahwa untuk mengi'rabi lafadz kaifa itu dilihat apakah kaifa itu masuknya pada kalimat isim atau masuknya pada kalimat fi'il. Ketika masuknya pada kalimat isim, maka memungkinkan kaifa itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, sedangkan isimnya ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Kaifa adalah dalam keadaan bagaimana haluka bermula, adalah bermula. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam mubtada' muakhar? Karena kaifa masuknya pada kalimat isim. Ketika masuknya pada kalimat fi'il sebagaimana kaifa takfuruna billahi, maka di situ tidak ditentukan sebagai khabar muqaddam, akan tapi disesuaikan. Karena takfuruna di sini adalah fi'il muta'addi dan sudah diberi maf'ul bih, ini maf'ul bihnya. Maka kaifa ditentukan sebagai hal di sini. Kaifa hale kaya apa? Kaifa dalam keadaan bagaimana? Takfuruna billahi, takfuruna kafir siapa kamu semuanya billahi kepada Allah. Perhatikan konsep dasarnya yang namanya istifham itu memang mencari tahu. Perhatikan. Konsep dasarnya yang namanya istifham itu memang mencari tahu dia. Ya, mencari tahu. Istifham itu begitu. Talabu fahmi syai'in lam yataqaddam laka. Itu istifham. Talabu fahmi syai'in lam yataqaddam laka ilmun. Lam yataqaddam laka ilmun bihi. Ilmun bihi. Ini konsep istifham. Istifham itu bertanya. Bertanya itu adalah ya memang nggak tahu awalnya. Menuntut pemahaman sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentang itu, nggak punya pengetahuan tentang itu. Itu konsep dasarnya. Konsep dasar dari istifham itu. Yang namanya bertanya itu karena tidak tahu. Tidak demikian dalam konteks kaifa takfuruna. Ini menunjukkan ketakjuban. Lah iya, sampean itu awalnya masih berupa sesuatu yang mati, barang mati. Berupa sperma yang kemudian masih belum bisa ada nyawa, belum apa-apa. Kemudian dihidupkan setelah terjadi pembuahan, setelah ada nafkhur ruh. Ya, ini kan proses yang pada akhirnya menjadikan kita itu harus takjub. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Ya, pertama mati berupa saripati dan kemudian bertemu dengan ofum dan kemudian dinafkhur ruh. Ahyakum namanya. Ya kan? Ada peniupan ruh pada saat itu sehingga menjadi makhluk hidup. Kemudian setelah itu yumitu, dimatikan pada saat di dunia mati, kemudian besok dibangkitkan lagi. Ada proses semacam itu yang kalau seandainya orang berpikir itu pasti pada akhirnya akan berkesimpulan akan adanya Tuhan. Lah yo sampean itu kok si kafir kepada Allah. Nah, itu kan bukan pertanyaan ini. Karena kalau seandainya pertanyaan itu konsepnya adalah talabu fahmi syai'in lam yataqaddam laka ilmun bihi. Ya, mencari pemahaman terhadap sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan tentang itu sebelumnya.
Oleh sebab itu dalam konteks ini, ya, kaifa di sini bukan istifham yang sifatnya isti'lamul mukhatabin, kepingin tahu jawaban dari orang yang kemudian kita tanyakan, bukan itu konteksnya. Konteks kaifa di sini itu adalah al-inkar wat taubih. Menjelek-jelekkan. Lah iya, keterlaluan sampai itu. Ya, kok iso? Kan ada yang seperti itu. Kok bisa? Kenapa mereka itu kok seperti ini? Padahal, itu kan padahalnya. Itu ada dalam realitas kehidupan kita itu begitu. Pertanyaan yang sebenarnya bukan kepingin mengorek sesuatu yang sebelumnya kita tidak pahami, bukan itu konteksnya. Pertanyaan tapi dalam konteks ingkar. Pertanyaan tapi dalam konteks menjelekkan. Itu namanya ini terjadi dalam ini. Ya. Muradnya, maksud dari pertanyaan di sini bukan untuk isti'lamul mukhatabin, mencari tahu, mengorek keterangan dari orang-orang yang diajak bicara, bukan itu konteksnya, akan tetapi konteksnya di sini itu adalah al-inkar wa taubih. Nah, sampean mikir harusnya beriman kepada Allah, nggak mungkin. Ya, ilmuwan mana yang mampu, perhatikan, ilmuwan mana yang mampu misalnya memproses sesuatu, ya, memproses sesuatu yang awalnya itu mati menjadi hidup, ya, kemudian bisa berpikir, punya perasaan, mana ada ilmuwan seperti itu? Nggak ada. Setelah itu dimatikan lagi, kemudian dibangkitkan lagi, nggak akan ada. Itu adalah di luar kemampuan manusia. Ketika kemudian ada kesimpulan bahwa proses penciptaan manusia itu adalah di luar kemampuan manusia, pada akhirnya mengarahkan kita pada adanya kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Tapi kenapa kok kemudian masih ada sekelompok orang yang ingkar, sekelompok orang yang kafir terhadap Allah? Itu namanya ingkar. Pertanyaan yang sifatnya ingkari, pertanyaan yang sifatnya itu adalah taubih. Ya, keterlaluan. Nah, begitulah kira-kira. Ya, jadi diperhatikan bahwa tidak semua pertanyaan itu konteksnya adalah qalabu fahmi syai'in lam yataqaddam laka ilmun bihi. Tidak semua pertanyaan adalah konteksnya untuk mencari tahu sesuatu yang memang sejak awal kita tidak paham sehingga perlu jawaban dari mukhatabin. Bukan itu saja yang namanya pertanyaan. Pertanyaan bisa jadi diarahkan kepada sesuatu, pada orang yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Untuk apa? Untuk ingkar. Untuk apa? Untuk taubih. Ini di sini dalam konteks ingkar dan taubih. Keterlaluan kalau seandainya seperti itu. Gak ada manusia yang mampu memproses. Silahkan. Kalau seandainya kita itu diciptakan dari saripati misalnya dan seterusnya, silahkan buat saripati, diproses, ya, diproses. Kemudian bagaimana nafhur ruh, bagaimana kemudian itu nggak bisa, ya, itu semacam itu. Realitas menunjukkan tidak ada ilmuwan yang mampu menciptakan manusia. Berarti penciptaan manusia itu di luar kemampuan manusia. Gitu kan? Berarti apa? Ada zat yang maha segala-galanya yang mampu menjadikan benda mati yang namanya sperma, yang ketika kemudian bertemu dengan ovum itu menjadi punya nyawa, punya perasaan, punya kecerdasan dan seterusnya. Itu realitas begitu. Itu kalau seandainya dipikir seperti itu, prosesnya itu, ya, pertama amwat, kemudian ahya, kemudian yumit, kemudian yuhyi. Itu akan ada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Itu harusnya yang terjadi kesimpulan. Tapi justru kenapa kita kok kemudian kafir? Nah ini kan aneh seperti itu, takjub. Kaifa, dalam keadaan bagaimana takfuruna billahi, takfuruna kafir siapa kamu semuanya billahi kepada Allah.
Takfuruna kafir siapa kamu semuanya. Billahi kepada Allah. Diperhatikan. Kata-kata kafaro yakfuru itu muta'addinya mesti dengan menggunakan huruf jar bi. Oleh sebab itu, saya tegaskan kepada teman-teman pemirsa yang ada di rumah bahwa ketika kita membuka kamus, jangan lupa dilihat di situ apa ada huruf jarnya atau tidak. Harfu jarrinnya itu harus dilihat. Ya, pasangan fiil dengan huruf jar tertentu, saya ulangi lagi, pasangan fiil dengan huruf jar tertentu itu tidak boleh dirubah-rubah. Ketika istamala itu mesti pakai ala, misalnya begitu. Itu pasti pakai ala. Ketika ihtaja itu mesti pakai ila. Ketika ikhtalafa itu mesti pakai fi. Ini dilihat di kamus. Pakai apa, Rek? Ada pemuta'addian yang tidak langsung pada maf'ul bihnya, akan tetapi biwasilati harfi jarrin, dengan perantaraan huruf jar. Pemuta'addian ada yang model semacam itu. Apa kalau dalam bahasa Inggris disebut idiom ya? Itu huruf jarnya beda-beda. Ketika huruf jarnya itu dirubah, maka akan berarti perubahan arti. Akan berdampak pada perubahan arti. Ketika raghiba, faman raghiba an sunnati, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati. Di sini raghiba pakai an. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Di sini an, kemudian kita rubah fi. Kalau raghiba an itu artinya benci, tapi kalau raghiba fi, raghibtu fiki, saya mencintai kamu. Karena fi beda. Kalau raghibtu anki, saya membenci kamu. Kalau raghibtu fiki, maka saya mencintai kamu. Beda. Raghibtu anki, ini membenci kamu. Kalau raghibtu fiki, maka ini adalah artinya mencintai. Perubahan fi an. Oleh sebab itu saya tegaskan, cara mencari kamus itu harus diperhitungkan kira-kira penggunaan huruf jarnya itu huruf jar yang seperti apa. Ketika kemudian huruf jarnya seperti itu, ya sudah, tidak usah dirubah-rubah. Kaifa dalam keadaan seperti dalam keadaan bagaimana? Takfuruna kafir siapa kamu semuanya? Takfuruna kafir siapa kamu semuanya? Takfuruna itu adalah merupakan fiil, fiilnya adalah fiil mudhari. Kebetulan di situ tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, karena demikian maka dia mu'rab. Karena untuk kemudian dibaca. Takfuruna adalah merupakan fiil mudhari yang dibaca rafa di situ. Kenapa? Karena takfuruna adalah fiil yang mu'rab dan tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Karena demikian ini berkedudukan rafa. Ini marfu. Tanda rofaknya fi'il mudhari itu ada dua. Ada kalanya dengan menggunakan dhammah, ada kalanya dengan thubutun nun. Dalam konteks ini ada yang thubutun nun karena takfuruna termasuk dalam kategori al-af'alul khams. Ada nun di sini, thubutun nun. Begitu. Takfuruna itu adalah merupakan fi'il maklum karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Karena maklum maka butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Waw ini. Ini adalah isim. Namanya isim dhamir. Jangan dianggap waw di sini huruf. Waw ini adalah isim. Kaifa dalam keadaan bagaimana?
takfuruna kafir siapa kamu semuanya? Takfuruna kafir siapa kamu semuanya? Billahi kepada Allah. Kafaro itu pasti pakai bi, diperhatikan. Kafaro itu pasti pakai bi. Pakai bi. Gitu. Ketika ada realitas di mana kafaro tidak dengan menggunakan bi, maka itu nanti bisa ditarik menjadi mansubun ala naz'il khafid. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Asalnya ala inna samuda kafaru bi rabbihim. Ada ini. Di sini rabbahum, di dalam Al-Qur'an rabbahum. Perhatikan. Ketika ada realitas di mana fi'il itu sebenarnya muta'addinya dengan menggunakan huruf jar, akan tetapi huruf jarnya dibuang, maka itu masuk dalam kategori mansubun ala naz'il khafid. Kalau seandainya asalnya itu kafaru bi rabbihim, kok kemudian tertulis kafaru rabbahum, maka bi-nya di situ dibuang. Pembuangan itu konsepnya, dampaknya pada dibaca nasabnya kalimat isim yang dimajrurkan itu. Kafaru bi rabbihim menjadi kafaru rabbahum, maka rabbahum di situ itu disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Meskipun substansinya sebenarnya sama. Tapi cara berpikir logika ekstrimnya seperti itu. Kita harus tetap konsisten ketika sejak awal kafaro itu adalah muta'addi dengan menggunakan huruf jar bi, kok kemudian kenyataan lain ada kita temukan di mana tidak dengan menggunakan bi, maka itu disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Pembuangan huruf jar itu kemudian dibuktikan dengan dibaca nasabnya isim itu. Pokoknya kafaro mesti bi. Kafaro bi. Innalladzina kafaru bi. Ya. Jadi pelajaran penting yang kemudian perlu kita tegaskan dalam konteks kafaru bi rabbihim itu adalah ada fi'il muta'addi tertentu, yang di situ itu maf'ul bihnya itu tidak langsung, akan tetapi dengan wasilah huruf jar. Nah, huruf jar itu kalau seandainya kita mau tentukan itu diklarifikasi di dalam kamus, karena penentuan huruf jar menggunakan huruf jar yang mana itu sangat tergantung pada kamus dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Seperti yang saya katakan, kalau ajma'a itu mesti pakai ala, kalau ishtamala itu pasti pakai ala, kalau ikhtalafa itu mesti pakai fi, kalau raghiba itu memungkinkan an, memungkinkan fi, tergantung pada apa maksud atau arti yang kita kehendaki dan seterusnya. Kaifa dalam keadaan apa, seperti apa, takfuruna kafir siapa kamu semuanya billahi kepada Allah. Wa kuntum sedangkan. Ini terjemahannya yang lebih pas itu adalah sedangkan. Itu berarti menunjukkan terjemahan itu kadang membantu kita untuk kemudian menyimpulkan bahwa waw yang ada di sini adalah waw haliyah. Bukan waw isti'nafiyah. Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah sedangkan kamu dulunya, perhatikan, sedangkan kamu dulunya itu adalah sesuatu yang mati, masih berupa sperma. Dulunya. Terjemahan dulunya itu dari mana? Karena yang kemudian pakai fi'il madhi. Sedangkan kamu dulunya. Perhatikan. Kadang-kadang secara ekstrim, saya ulangi lagi, kadang-kadang secara ekstrim penggunaan madhi mudhari itu harus diperhatikan. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang seperti tadi itu, sedangkan kamu dulunya,
Dari mana kata-kata dulunya? Sedangkan di situ tidak ada misalnya kata-kata qadiman dan seterusnya, itu tidak ada seperti itu. Kenapa kok kemudian bisa kita simpulkan bahwa di situ itu yang lebih pas, lebih bisa dipahami orang, itu diterjemahkan kata-kata dulunya? Lebih disebabkan karena di sini menggunakan sighat madhi. Lagi-lagi harus ditegaskan, pemilihan sighat di dalam Al-Quran itu tidak boleh dianggap asal-asalan. Pemilihan sighat di dalam Al-Quran, apakah ini pakai fi'il madhi, fi'il mudhari atau yang lain, itu adalah karena tujuan. Sampean sudah berpikir enggak? Kenapa di sini pakai fi'il madhi? Kenapa di sini pakai fi'il madhi? Di sini fi'il mudhari, di sini pakai fi'il mudhari. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum, pakai kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, wa kuntum. Ya. Wa kuntum amwatan fa ahya yuhyi ihya'an. Madhi di situ. Yumitu itu mudhari justru. Amata yumitu imatatan. Tidak pakai ahya summanya. Summa yuhyi, ahya yuhyi. Perhatikan. Khitabnya Al-Quran itu pada kita sekarang ini. Kematian kita itu adalah yumit, akan datang. Ya. Perhatikan. Ini adalah proses ketika masih berupa nutfah, sperma. Setelah itu, ya, setelah 120 hari, ada ahya, ada nafkhur ruh. Berarti apa? Dua proses kuntum amwatan dan kuntum fa'ahyakum itu adalah sudah terjadi. Sekarang ini ketika kita ngomong kuntum amwatan dan ahyakum sudah terjadi, sudah kita lewati ini. Sekarang ini. Kita yang sedang hidup sekarang ini, ya, ini sudah kita lewati. Nafkhur ruh itu dulu pada saat kita di kandungan. Bayi sudah bisa bergerak. Karena ada ahyakum itu. Kematian itu akan masih. Setelah mati dibangkitkan pada besok yaumul ba'tsi, itu yuhyi, itu akan juga. Perhatikan, pilihan itu bukan dianggap main-main. Kuntum amwatan pakai kana di situ. Ahya di situ pakai fi'il madhi. Kana fi'il madhi, ahya juga fi'il madhi. Berarti itu adalah hadatha, sudah terjadi itu. Dalam konteks kita sekarang ini, ya, awalnya kita itu berupa nutfah, orang tua kita nutfah yang kemudian bertemu dengan ovum ibu kita. Kemudian diproses, kemudian diberi nafkhur ruh, ruh ditiupkan. Itu sudah terjadi dalam konteks kita. Tapi kematian akan. Karena kematian akan, otomatis pakai fi'il mudhari. Setelah mati akan dibangkitkan, besok di akhirat, akan lagi. Yumitu pakai fi'il mudhari, yuhyi juga fi'il mudhari. Kenapa? Karena itu adalah proses yang akan datang. Coba diperhatikan. Sampaian pentingnya mengetahui sighat, diantaranya kadang-kadang itu terkait dengan murad. Itu terkait dengan murad. Jadi kalau dalam bahasa kaidah fikih itu i'malul kalam aula min ihmalihi. Begitu.
i'malul kalam aula min ihmalihi. Ini kaidahnya. Memfungsikan sesuatu itu ada maknanya, bahwa sesuatu itu ada maknanya. Pemilihan Al-Quran, ini pakai sighat madhi, ini pakai fi'il mudhari, ini fungsinya apa. Itu dianggap ada fungsinya, itu lebih baik dibandingkan dengan menganggap itu tidak ada fungsinya. Ihmal, diabaikan. Apa? Oh, iku kok pakai kuntum, kok gak kanu, kan misalnya takunun. Misalnya, takununa misalnya. Ya. Kenapa kok pakai ahya yang kedua itu? Kok tidak pakai fayuhyi misalnya? Oh, itu bodoh aja, enggak. Ya saking aja sudah. Kebetulan pakai madhi. Jangan begitu. I'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan ucapan, menganggap sesuatu itu punya fungsi, itu lebih baik dibandingkan dengan menganggapnya tidak memiliki fungsi. Kaifa, dalam keadaan bagaimana, takfuruna, kafir siapa kamu semuanya, billahi, kepada Allah, wa kuntum, sedangkan kamu, pakai sedangkan, wawunya di situ adalah waw haliyah. Maka ketika waw haliyah yang jatuh sesudahnya ini disebut sebagai halul jumlah. Ketika kemudian wawunya itu kaifa takfuruna billahi, ada kata-kata wa kuntum amwatan. Wawunya di sini disebut sebagai waw haliyah. Karena demikian ini disebut sebagai halul jumlah. Halul jumlah. Ketika hal jumlah, maka ini berkedudukan nasab, ini mansub. Akan tetapi karena ini berupa hal, maka ini sifatnya adalah mahalli. Karena ini berupa jumlah ya, maka ini sifatnya adalah mahalli. Maka tanda nasabnya pasti tidak kita temukan. Kaifa, dalam keadaan sebagaimana, takfuruna, kafir siapa kamu semuanya, billahi, kepada Allah, wa kuntum, dalam sedangkan kamu semuanya, sedangkan ada siapa kamu semuanya, khabar dari kana adalah amwatan, sesuatu yang mati. Amwat itu merupakan bentuk jamak dari maitun. Amwat itu berupa bentuk jamak dari maitun. Bentuk jamaknya ini memungkinkan amwat, memungkinkan mauta. Al-mauta. Ya, bentuk jamak ini. Kenapa kok dibaca ambuatan? Karena menjadi khabar dari kana. Wa kuntum, sedangkan ada siapa kamu semuanya, khabar dari kuntum adalah amwatan. Karena menjadi khabarnya kana, maka dia harus dibaca nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Lebih disebabkan karena amwat merupakan jamak taksir. Amwat itu merupakan bentuk jamak dari maitun atau mayyitun. Kalau seandainya dijamakkan dengan kata-kata amwat atau al-mauta. Setelah awalnya sesuatu yang mati berupa sperma dan ovum yang kemudian digabung itu, fa'ahya, maka menghidupkan siapa Allah, kum, akan kamu semuanya. Proses menghidupkan ini dulu pada saat kita belum lahir, pada saat nafkhur ruh. Karena demikian, karena itu sudah terjadi, maka pakai fi'il madhi, fa'ahya. Fa'ahya, maka menghidupkan siapa kamu, fa'ahya, maka menghidupkan siapa Allah, kum, akan kamu semua.
Praktek sekarang. Ahya. Ya. Ahya. Gini. Boleh tulisannya. Begitu boleh. Ya. Mengikuti wazan apa? Af'ala. Seperti yang sering saya katakan, untuk merujuk pada iqlal, semua pemirsa, ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, ini namanya mauzun, ini namanya wazan. Wazan itu harus jadi standar. Jumlah huruf dan harokatnya, jenis harokatnya, tidak boleh ada perbedaan antara wazan dan mauzun. Nyatanya, al-ahya yang merupakan mauzun dari af'ala, itu beda dengan af'ala. Dari sisi apa? Dari sisi jenis harokatnya. Kalau dari sisi jumlah hurufnya sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama jumlah hurufnya. Akan tetapi dari sisi jenis harokatnya tidak sama. Fathah, sukun, fathah, fathah. Fathah, sukun, fathah, sukun. Bisa dikatakan begitu. Asalnya berarti apa? Ya ahyaya. Kenapa kok kemudian ya itu kemudian berubah menjadi alif? Lebih disebabkan karena kena kaidah iqlal. Idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatayhima ubdilata alifan sehingga menjadi ahya. Ahya artinya menghidupkan, karena menghidupkan dia butuh fa'il, butuh naib, butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Kum. Fa'ahya, maka menghidupkan siapa? Allah. Ahya adalah fi'il maklum, karena fi'il maklum butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa yang kembali kepada lafaz Allah. Fa'ahya, maka menghidupkan siapa? Allah. Kum, akan kamu semuanya. Thumma yumitu, thumma yuhyi. Perhatikan kata-kata thumma, thumma. Thumma adalah huruf ataf. Pengatofan itu terjadi dalam konteks fi'il, terjadi dalam konteks isim, terjadi juga dalam konteks jumlah. Seperti yang pernah saya katakan, kalau fi'il itu harus sama, fi'il madhi pada fi'il madhi, fi'il mudhari pada fi'il mudhari, fi'il amar pada fi'il amar. Ya kan? Itu begitu. Ini kalau seandainya kita lihat di dalam syarah-syarah dalam i'rabul Quran, ini pengatofan jumlah kepada jumlah. Jumlah ahyakum itu diatofkan kepada jumlah kuntum amwatan. Jadi posisinya sebenarnya ini menjadi hal jumlah, ini menjadi hal jumlah, ini menjadi hal jumlah, semuanya jadi hal jumlah. Pengatofan jumlah kepada jumlah itu lebih mudah kita cerna dibandingkan fi'il pada fi'il. Kenapa? Karena di sini terpaksa pakai fi'il mudhari. Karena realitasnya yumit yang kedua, yuhyi yang kedua itu bukan atau itu masih akan terjadi. Dan tidak mungkin pakai menggunakan fi'il madhi. Karena demikian lebih mudah apabila kita sikapi pengatofan di situ adalah jumlah kepada jumlah, bukan fi'il kepada fi'il. Dalam konteks konsistensinya. Kemarin kan Allahumma sholli wa sallim. Sallallahu alaihi wasallama. Fi'il madhi diatofkan kepada fi'il madhi, fi'il mudhari diatofkan kepada fi'il mudhari. Tapi kenapa kok kemudian di sini summa yumitukum summa yuhyikum? Yumit itu adalah merupakan bentuk fi'il mudhari dari amata yumitu imatatan. Yuhyi itu adalah merupakan bentuk fi'il mudhari dari ahya yuhyi. Kenapa pertama kok kemudian pakai yuhyi? Kedua pakai yumit. Sedangkan misalnya maktufnya adalah fi'il madhi. Ketika kemudian pengatofan fi'il pada fi'il, pikirnya agak ruwet. Karena biasanya fi'il madhi diatofkan pada fi'il madhi, fi'il mudhari diatofkan pada fi'il mudhari, fi'il amar diatofkan pada fi'il mudhari. Yang fi'il amar pada fi'il amar. Yang gampang mikirnya itu adalah bagaimana kita anggap ini, dan kebetulan ada rekomendasi dari i'rabul Quran oleh pakar i'rab Al-Quran itu, bahwa ini pengatofan jumlah kepada jumlah. Jadi jumlah fa'ahyakum itu posisinya sama dengan kuntum amwatan, yuhyikum
pun juga demikian. Masalah. Itu cara berpikirnya. Ya. Tsumma yumitukum sama dengan yang tadi, tsumma yuhyikum sama dengan tadi, tsumma turja'un dan seterusnya. Ya. Jadi, itu seperti itu. Nah, kafir siapa kamu hanya billahi kepada Allah. Siapa kamu semuanya adalah amwatan. Siapa Allahkum akan kamu semuanya. Yumitu. Kemudian siapa Allahkum. Thumma yuhyi. Hidupkan siapa Allahkum akan kamu semuanya. Thumma. Kemudian ilahi kepada Allah turja'una dikembalikan siapa kamu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.